Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil? Alhamdulillah nihil. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya dulu nak. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita mulai, tolong yang di bawah mejanya ada sampah, bersihkan dulu ya. Buku paketnya, buku catatannya dibuka ya. Kalian sudah siap kan mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke. Ibu ingin tanya sama kalian, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ya, benar sekali ya. Minggu lalu kita membahas materi tentang pasar, di mana pasar di sini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran, mendeskripsikan hukum permintaan dan penawaran, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan siswa dapat menganalisis fungsi permintaan dan penawaran. Langsung saja ya, Ibu ingin tanya sama kalian, ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau ingin dibeli oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa itu naik, maka barang atau jasa yang diminta itu akan turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa itu turun, maka barang atau jasa yang diminta akan naik. Nah, di sini berarti hukum permintaan itu berbanding ya, antara harga permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, ada pendapatan masyarakat, ada intensitas kebutuhan, ada selera konsumen, ada penduduk, dan ada lagi faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengajari kalian cara menentukan fungsi permintaan. Ibu contohkan di sini buku ya. Nah, buku ini harganya 50.000. Saat buku ini harganya 50.000, jumlah buku yang diminta sebanyak 10 buku. Nah, lalu buku ini mengalami kenaikan sebesar 70.000. Jadi, jumlah buku yang diminta turun sebesar 5 buku. Nah, dari contoh ini kita akan menentukan fungsi permintaan. Nah, fungsi ini kalian itu sudah pernah mempelajarinya di pelajaran matematika, yaitu menentukan persamaan garis lurus. Nah, fungsi permintaan ini rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P ini adalah harga dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Tadi P1-nya berapa? Harga buku yang pertama 50.000 ya. Kita simpan, kita masukkan ke P1. Lalu P2-nya 70. Ya, benar sekali, 70 kita masukkan ke P2-nya. Lalu Q1-nya, jumlah buku yang diminta yang pertama tadi 10. Ya, benar 10. Lalu Q2-nya 5. Ya, benar.
Nah, kita sudah menemukan nih P1, P2-nya, Q1, Q2-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung ya. Kita hitung lalu dapatlah fungsi permintaannya. Sampai di sini masih ada yang bingung cara menentukan fungsi permintaan? Iya, Risna? Oh iya. Untuk menghitung fungsi permintaan ini saat sudah dimasukkan ke rumus lalu dikali silang. Ya, kita tentukan posisi variabel bebasnya, variabel terikatnya ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu penawaran. Tadi sudah permintaan, sekarang kita masuk ke penawaran. Nah, penawaran ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen terhadap konsumen dalam berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa itu naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun ikut naik. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun ikut turun. Jadi posisinya di sini saling mengiringi ya, atau positif ya, antara harga dengan jumlah yang ditawarkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada perubahan harga, dan ada lagi faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan buku lagi ya. Buku ini harganya 50.000. Nah, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 10. Saat buku ini harganya 70.000, jumlah buku yang ditawarkan naik sebesar 15 misalnya ya. Jadi kita bisa menentukan fungsi penawarannya. Nah, fungsi penawaran dan permintaan ini sama. Rumusnya yaitu P-P1 per P2-P1 sama dengan Q-Q1 per Q2-Q1. Tadi Ibu sudah mengajari kalian cara menentukan P1 Q1-nya, P2 Q2-nya. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Wahyu, silakan. Ya, benar sekali ya. P1-nya tadi 50, P2-nya 70, Q1-nya 10, Q2-nya 15. Nah, sudah kita tentukan tuh P1 Q1-nya, P2 Q2-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung ya. Lalu kita dapatlah fungsi penawarannya. Sampai di sini apakah ada yang masih bingung? Mungkin kalau materi tadi bisa ya kalian baca di buku, tapi kalau misalnya perhitungan ini mungkin kalian sedikit sulit ya memahami. Jadi kalian kalau misalnya masih bingung bisa tanya kepada Ibu ya. Silakan. Cara membedakan fungsi penawaran dan permintaan ya. Ya, fungsi permintaan itu biasanya variabel bebasnya itu negatif. Nah, fungsi penawaran itu positif. Jadi perbedaannya kita lihat di situ ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, Ibu cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Tugas kalian di rumah, tolong kerjakan latihan halaman 70. Di situ ada 5 esai. Nah, ada cara menghitung fungsi permintaan dan penawaran di situ ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpul ya. Nah, tolong catat materi-materi yang menurut kalian itu penting. Rumus-rumusnya tadi dicatat ya biar kalian tuh ingat. Oke. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dan terus belajar ya. Untuk materi hari ini sedikit sulit, jadi kalian harus berlatih, menghitung, mengingat rumus ya.
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa permintaan dan penawaran ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hampir setiap hari ya. Jadi proses permintaan dan penawaran ini sering terjadi di pasar atau sering terjadi di penjualan online, toko-toko online ya. Kalian jangan lupa kerjakan tugasnya, kita bahas nanti minggu depan. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.